Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu. Ya, semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa. Ketua kelas sekarang pimpin doa. Teman-teman untuk menyelamatkan belajar kita pada materi ini marilah sama-sama kita berdoa. Doa mulai. Ini selesai. Oke. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang suatu teks yang dimana teks ini bisa jadi tempat kalian menuangkan emosi kalian, perasaan kalian. Ada yang tahu teks apa? Puisi. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian dari teks puisi. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi seperti tema, rima, diksi, majas, dan amanat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna puisi. Yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menulis puisi sederhana. Nah, sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu pengertian puisi? Belum. Nah, di sini aku akan menjelaskan pengertian puisi. Puisi ini adalah salah satu karya sastra yang berisi ungkapan perasaan, pikiran, pengalaman, atau imaji penyair yang disampaikan dalam bahasa yang indah dan bermakna. Nah, di dalam puisi ini penyair menggunakan kata-kata singkat tetapi memiliki makna yang mendalam sehingga pembaca dapat merasakan suasana yang ingin disampaikan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri puisi. Ada berapa? 4. Yang pertama, Menggunakan bahasa indah. yang kedua, Bersifat yang negatif. yang ketiga, Bersifat yang negatif. yang keempat, Mengandung makna dalam. Oke, ada 4 ya. Yang pertama menggunakan bahasa yang indah. Nah, artinya di dalam puisi ini bisa ditambahkan kata-kata yang lebih indah seperti Ade adalah bunga desa. Nah, padahal si Ade ini bukan bunga, seperti ya. Yang kedua bersifat imajinatif. Yang ketiga memiliki bait dan baris. Biasanya dia memiliki dua bait dan 8 baris yang terdiri dari satu baitnya 4 baris. Yang terakhir yaitu mengandung makna mendalam. Nah, dalam puisi ini biasanya si penyair itu menyampaikan bisa moral atau ungkapan perasaannya melalui puisi yang dia sampaikan. Yang berikutnya itu ada struktur batin puisi. Ada berapa? 4. Yang pertama tema. Yang kedua nada. Yang ketiga rasa. Yang keempat amanah. Yang pertama ada tema. Nah, tema ini adalah ide pokok atau gagasan pokok dari puisi. Yang kedua nada. Nada ini adalah sikap penyair terhadap pembaca. Yang ketiga rasa. Nah, rasa ini adalah sikap atau perasaan penyair terhadap puisi yang dia tulis atau dia bacakan. Yang keempat ada amanat. Amanat ini adalah pesan moral yang ingin disampaikan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada sudah jelas ya. Kita lanjut ke struktur puisi. Ada berapa anak-anak? 4. Yang pertama tipografi. Yang kedua diksi. Yang ketiga nada. Keempat rima. Yang pertama ada tipografi. Nah, tipografi ini adalah bentuk atau tata letak puisi pada setiap halamannya. Nah, yang kedua ada diksi. Diksi ini adalah kata-kata indah yang digunakan oleh penyair. Yang ketiga ada majas. Nah, majas ini adalah penggunaan bahasa kias. Yang keempat ada rima. Rima ini adalah persamaan bunyi atau ritme dalam puisi.
yang ingin membacakan puisinya? Siapa? Kepada sini, silakan. Aku terbiasa naik di kantor. Kalau sampai waktu ku tak mau seorang sanjari. Tidak juga kau tak perlu senyum sedang itu. Aku ini binatang jadi dari kumpulan yang kedua. Biar perlu menembus kulitku, aku tetap menghadang menerjang. Luka dan bisa membawa melari-lari, hilang pedih-pedih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke, tepuk sini. Nah, puisi yang dibacakan oleh Bu Cindy ini adalah Aku, karya Khairul Anwar. Berikut adalah analisis struktur batin dalam puisinya. Yang pertama yaitu tema. Apa sih tema yang ada di dalam puisi Aku, karya Khairul Anwar tadi? Semangat perjuangan. Benar sekali, semangat perjuangan. Yang kedua itu adalah kebebasan dan keinginan untuk tetap kuat menjalani kehidupan. Yang kedua ada rasa. Rasa apa saja yang anak-anak rasakan dalam setelah membaca puisi tadi? Semangat, berteguh hati, berlawan terhadap keadaan. Artinya sudah paham ya? Ya, Ibu. Kemudian ada nada. Nah, nada apa sih yang digunakan penyair dalam menyampaikan puisi ini? Tegas, penuh semangat dan menantang. Menantang, benar sekali. Yang terakhir ada amanat. Dari puisi yang telah kita baca, puisi Aku, karya Khairul Anwar, apa saja pesan moral yang dapat kita ambil dari puisi tersebut? Apa yang disampaikan? Manusia harus memiliki semangat juang dalam hidup. Oke. Selanjutnya, jangan menyerah terhadap masalah. Benar sekali. Artinya anak sudah paham ya? Paham, Bu. Apakah ada yang ingin menjelaskan apa itu puisi? Ada yang masih ingat? Silakan. Yang dilihat. Oke, kita terus dilihat. Nah, di sini Ibu ada tugas kelompok ya. Di sini ada puisi, silakan kalian analisis unsur batin dalam puisinya. Kelompoknya mau Ibu yang bagikan atau kalian bagi sendiri? Bagi sendiri. Sudah dibagi kelompoknya, anak? Sudah. Silakan dikerjakan tugasnya ya. Dianalisis unsur batinnya saja. Ada tema, rasa, nada, dan amanat. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ya, ya. Sudah? Sudah, Bu. Silakan perwakilan kelompok saja maju. Ayo, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil analisis struktur batin puisi menurut kelompok kami. Yang pertama yaitu struktur tema. Struktur temanya adalah tema puisi ini tentang cinta yang benar-benar penuh kesabaran dan ketulusan.
Penyair menggambarkan perasaan rindu yang tidak diungkapkan secara langsung, tetapi disimpan dengan tenang seperti hujan apabila Histori yang kedua yaitu rasa. Rasa yang terdapat dalam puisi ini adalah rasa harap, tenang, dan penuh kesabaran. Penyair menunjukkan perasaan cinta yang lembut dan ikhlas, meskipun tidak dapat disampaikan secara langsung. Selanjutnya bagian nada. Nada puisi ini bersifat dan berhubungan. Penyair seolah mengajak pembaca memahami arti kesabaran, kebijaksanaan, dan keikhlasan dalam mencintai. Amanatnya adalah bahwa seseorang harus belajar bersabar, ikhlas, dan bijaksana dalam menghadapi perasaan dan kehidupan. Tidak semua hal harus diungkapkan secara terbuka, karena kesungguhan terkadang menghitung makna dalamnya. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Dari jawaban kelompok satu tadi, apakah jawaban kalian berbeda dari kelompok satu? Sama. Oke, silakan teman-teman lagi. Terima kasih. Nah, dari materi yang telah ibu sampaikan tadi, ada struktur batin puisi, ada berapa? 4. Yang pertama, tema. Yang kedua, rasa. Yang ketiga, nada. Yang keempat, amanat. Nah, artinya sudah paham ya? Paham. Karena jam pelajaran kita hampir selesai, di sini ibu bertugas tambahan individu ya. Silakan kerjakan di rumah nih. Nah, tugasnya yaitu adalah kalian pilih salah satu puisi, bebas ya, puisinya karya siapa, judulnya apa. Nah, kemudian kalian analisislah unsur batinnya ya, unsur batin yang ada di dalam puisi tersebut. Sampai di sini sudah paham? Apa ada yang ingin ditanyakan soal tugasnya? Materi yang ke depan itu pantun ya, silahkan kalian cari-cari apa itu materi pantun yang dapat kita pelajari, kita langsung sama-sama ya. Lalu karena pelajaran kita sudah mau selesai, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Marilah teman-teman kita membaca doa di dalam hati, baca doa mulai, baca doa besar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.